Merdeka! 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 Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Baru sekali ini saya diminta sambutan yang saya tidak tahu harus bagaimana. Terharu isinya, terharu betul. Kenapa saya terharu? Karena saya mengikuti dan menjalani proses pemurnian PPR di seluruh Indonesia. Saya dimulai kira-kira tahun 2015 setelah kongres yang ke-9. Itu saya dipanggil oleh Ketua Umum TVRI, Letnan Jenderal Rais Abi. Dia mengatakan begini pada saya, kongres yang akan datang itu adalah kongres terakhir bagi kita generasi pejuang 45. Selanjutnya akan saya serahkan kepada generasi penerus, yaitu veteran pembela. Itu kata-kata beliau. Dan beliau mengatakan pada saya sebagai sekjen, siapkan, berani nggak kamu mengambil alih kepemimpinan ini? Waktu itu saya jawab, Pak, selama saya jadi tentara nggak pernah ada kata nggak berani. Berani, Pak. Kemudian beliau mengatakan, oke, Undang-Undang 15 tentang veteran sudah jadi. Itu adalah karyanya LVRI, bukan siapa-siapa, bukan Kemhan, bukan siapa. Anggota DPR itu datang ke kantor kita untuk konsultasi bagaimana membuat Undang-Undang 15 itu. Jadi Undang-Undang 15 adalah sebenarnya karya kita yang disuarakan oleh teman-teman kita di DPR. Isinya apa? Isinya cuma dua yang penting untuk kita. Yang lain itu tambahan-tambahan saja. Satu, menjaga kehormatan veteran. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan veteran. Isinya undang-undang itu. Yang lain itu di tahun-tahun 2000 awal lah gitu. Apalagi sebelumnya. Kalau masyarakat ditanya tentang veteran, maka jawabannya adalah orang tua bawa amplop atau bawa map begini nih, cari sumbangan. Itu veteran image pada awal-awal tahun 2000 atau sebelumnya. Maka para Abin waktu membuat undang-undang itu mengatakan ini harus dihapus, harus. Dan sekarang mungkin saudara-saudara, terutama para veteran, mungkin nyadari atau tidak, tapi sudah ada itu. Veteran yang bawa map cari sumbangan kemarin, nggak ada, sudah tidak ada. Artinya harga diri veteran sudah kita tegakkan, kehormatan veteran sudah kita tegakkan. Uang kesejahteraan pada waktu itu, bapak-bapak masih ingat nggak? Sebelumnya 80.000 Pak, kemudian dinaikkan 250. Itu pun pakai berkelahi. Berkelahinya itu bukan berkelahi apa-apa. Kita datang ke istana, kita minta ini 80.000 itu nggak pantas untuk veteran. Presiden manggil Sri Mulyani itu sebagai Menteri Keuangan seperti itu. Bu Sri, bisanya berapa? Wah susah Pak, ini defisit. Gebrak meja sama Pak Isabi. Betul. Kepada veteran kamu udah pantas untuk berbicara tentang defisit dan sebagainya. Akan naik 250. Tapi di Undang-Undang 15 tahun 12 itu kita naik. Sekarang berapa ya? 1 juta lebih untuk dana kehormatan.
1 juta lebih untuk tunjangan veteran, di mana negara terpaksa bayar tiap bulannya yang 2,5 juta tadi kepada beribu-ribu orang yang ngaku veteran. Kita nggak terima ini. Ayo kita berantas. Jadi hari-hari ini mohon maaf Bapak-bapak, kita sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah veteran-veteran palsu. Minta doa restunya saja. Nah, setelah itu Pak Rais Abid bicara tentang PPM. Sebelum saya meninggalkan kursi saya, Pak Rais Abid begitu, belum saya serahkan kepada kamu, PPM harus kita kembalikan kepada marwahnya. Apa itu Pak? Kamu pergi keliling, saya disuruh pergi. Kamu lihat bagaimana PPM. Saya pergi itu mulai tahun 13-14 saya pergi keliling. Lihat, satu saat saya sampai di Palembang. Satu sore saya duduk-duduk nganggur. Saya undang PPM yang istilahnya mendampingi, karena ada sekjen dari Jakarta datang mendampingi saya. Ada 4 atau 5 orang. Sore, jam 4 sore. Ayo ngopi yuk. Saya ajak anak-anakku yang gagah-gagah itu ngopi. Sambil minum kopi, sambil cerita, saya tanya, siapa dari kamu yang 5 orang ini yang bukan anak veteran? 4 orang ngacung. 4 orang ngacung dari 5 itu bukan anak veteran. Loh kok bisa? Saya bilang, ya tapi saya bangga ya Anda sebagai anggota PPM. Terima kasih. Banggamu itu yang saya hargai. Anak PPM, bukan anak veteran. Itu catatan saya. Kemudian saya tanya, kamu kerjanya apa? Mulai salah satu dari mereka itu yang agak gemuk gitu, ya nggak Berto lah, tapi agak itu nunjuk, karena saya minumnya kopi itu di tempat yang tinggi, di lantai 2 atau lantai 3 gitu. Terus dia bilang, itu Ayanda, toko yang sana saya dapat 500 sebulan, toko yang sana 500 sebulan. Loh, saya kaget, loh, anak-anakku PPM, kamu jadi centeng. Sakit hati saya. Wah, gak bisa. Kehormatan veteran kita tegakkan, kok anak-anakku tidak saya tegakkan, gak bisa. Pak Rais mengatakan, bersihkan veteran, PPM, kembalikan pada marwahnya. Apa marwah yang dimaksud oleh Pak Rais? Ada 3 hal. Pertama, kembalikan bahwa PPM adalah anaknya veteran. Itu nomor 1. Kembalikan PPM anaknya veteran. Saya baca ada ART. Iya. Pembinanya adalah veteran. LVRI pembina. Tapi kamu tempatkan nomor 1, pembina itu Panglima TNI. Untuk Pak Rais Abid sampai kepada bapak-bapakmu veteran itu, Panglima dan konco-konconya itu anak didik saya, anak didik kita. Bagaimana kamu berkiblat pada anak didik kita? Kamu adalah anak kita, anak biologis saya. Meskipun saya sudah tua, saya belum tua banget. Meskipun orang tuamu jelek, tua, mungkin sakit-sakitan, tapi itulah orang tuamu. Jangan pernah durhaka kepada orang tua.
meskipun dia miskin, tua, jelek, itu adalah hal yang Siap. jangan pernah berlaku. Oh, kalau begitu nggak boleh berkiblat kepada panglima, pangdam, dan lain. Oh boleh, tapi itu adalah pamanmu. Kalau bahasa Jawanya Pak Le, paman Cile. Loh, karena itu anak didik kita. Jangan lupa kalau panglima, kasat, ketemu kita itu hormatnya setengah mati. Kalau datang ke LVR itu hormatnya setengah mati, karena ini adalah senior-senior saya yang menjadikan saya. Tapi tempatkan dia sebagai pamanmu, Pak Le. Tapi hormatmu utama adalah kepada yang tua, jelek, miskin, yang tidak boleh kamu tinggalkan. Sebab di darahmu mengalir darah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta untuk bersihkan itu anak-anak yang bukan anak didik kita, bukan anak biologis kita. Oh, tapi mereka bangga, enggak? Bangga boleh ditempatkan. Tapi yang namanya PPM itu adalah anak-anak veteran. Kenapa? Saya diambilkan satu buku oleh Pak Rais Sabin, tulisannya beliau sendiri. Kenapa LVRI membangun PPM? Di tahun 80-an itu membangun PPM. Karena setelah peristiwa G30S, mungkin kamu sebagian kamu belum lahir, mungkin. Tapi yang senior-seniormu yang ada di G14 itu baru anak-anak muda, tahun 65 sampai 67. Itu keadaan Indonesia goncang. Maka Pak Harto memerintahkan kepada jajaran TNI termasuk LVRI, selamatkan anak-anak kita. Gimana caranya selamatkan? Himpunlah kamu dalam suatu organisasi. Karena kamu itu adalah anak kita yang kita bentuk dan kita tempatkan sebuah organisasi untuk menyelamatkan kamu dari pengaruh jelek di luar, maka kamu kita beri nama Pancamarga. Kita yang kasih, karena Pancamarga itu adalah kode etik LVR. Kita beri. Jadi kalau sekarang seperti yang dilaporkan Mas Berto tadi, ada yang anak-anak yang nggak karuan pakai nama Pancamarga. Oh, aku gugat nanti. Saya gugat. Sekarang masih kita biarkan. Kita beri kesempatan untuk insaf dulu. Anak-anakku juga di sana itu, tapi sedang nakal. Kalau mereka insaf, ayo kembalilah ke haribaan orang tuamu. Seperti yang dikatakan email David. Ayo, kalau kamu betul-betul anak veteran dan mau insaf kembali ke haribaan orang tua, kita terima. Saudaramu juga kok itu. Tapi yang bukan, oh tidak ada Pak, tidak campur. Nanti kita atur organisasi kita ini. Mana yang betul-betul PPM yang namanya anak-anak yang 24 karat itu dengan anak-anak yang bangga menjadi kelompok famili kita. Ayo kita atur. Bukan terus kita buang, no, kita atur dalam satu aturan organisasi yang baik. Dan yang ketiga, menurut Pak Rais Sabin, jangan bawa anak-anak kita itu kepada politik taktis. Jangan sampai kalau sekarang ini Berto partai A, oh kamu semua diajak ke partai A. Nanti Berto pindah partai B karena angin surganya dari partai B, kamu pindah ke partai B. Wah, maka kita menjadi anak-anak yang pelin-pelan. Tidak,
Tapi ingat, yang tidak boleh berpolitik itu adalah organisasimu, PPM. Tapi kamu sebagai individu, Melda mau jadi partai apa, silakan. Anak-anak PPM kita dipersilahkan untuk mengembangkan dirimu di partai-partai yang ada. Sebab zaman sekarang kalau tidak naik masuk partai, kamu nggak akan jadi manusia, seolah-olah begitu. Kalau kamu jadi pengurus di PPM, jangan jadi pengurus di partai. Apalagi jadi pimpinan di partai. Maka kamu akan terpaksa konflik of interest. Tapi kalau anggota PPM menjadi kader partai, tidak ada masalah. Silakan. Ini yang 3 hal yang diminta oleh Pak Rais waktu itu untuk kita kerjakan. Dan ini hasilnya. Kamu ini adalah anak-anakku yang 24 kali. Saya senang sekali mendengarkan himnemu tadi, karena memang itulah jiwa Pancawanta. Himne itu tidak dibuat tahun-tahun ini, tahun dulu sudah. Pada waktu PPM didirikan, sekali-sekali kamu resapkan kata-kata dalam himne Panca Satya kamu. Terutama yang sila yang kedua sama yang keempat. Perhatikan, itu adalah inti daripada keberadaan PPM. Apa yang dikatakan Mas Berto betul sekali. Ayahandamu LVRI itu mempunyai 3 kewajiban atau 3 kehendak. 1, menjaga kehormatan tadi itu. 2, kesejahteraan. Yang ketiga adalah mewariskan nilai-nilai juang 45. Sebab kita lihat sekarang ini di masyarakat itu ramenya kayak begini karena tidak mempunyai nilai juang 45 yang bisa berbentur satu sama lain. Nah ini akan kita tanamkan, kita bertempur, katakanlah di mana saja. Tapi mungkin yang gede di Surabaya misalnya, gede. Pada waktu kita bertempur, tembak-tembak, nggak pernah nanya, kamu agamanya apa? Kamu dari mana? Nggak ada. Saya dari Batak Pak, saya dari Manado, nggak ada. Bertempur baru, mati baru. Gak pernah kita menanyakan hal seperti itu. Apa yang menyebabkan kita bersatu untuk memerdekakan negara ini? Cinta tanah air. Satu-satunya. Cinta kepada tanah. Dan 4 hal yang ini yang tidak berantem seperti sekarang. Ramainya setengah mati, apa saja dipergunjingkan, apa saja dipermasalahkan, apa saja diperdebatkan. Tapi kalau jiwa 45 ini bisa kita berikan kepada anak-anakku yang ada di luar itu, maka dengan rasa cinta tanah airnya, toleransi, maka tidak akan. Saya berdasarkan apa yang dikatakan Berto. Ayahandamu ini makin hari bukan makin muda, makin tua. Mungkin kalau saya suruh memberikan JSN ini kepada anak muda sekarang, ngomong saya sudah begitu. Kamulah penerus saya. Kamulah harapan kita untuk meneruskan. Tapi sebelum itu, jiwa ini harus kamu pelangisi. Kamu harus pelangisi. Karena itu di pusat sana pada Mas Berto ini kita dorong, ayo Berto, ayo dorong teman-temanmu untuk
bisa menjiwai JSN 45. Nanti kalau pusat sudah lebar ke seluruh Indonesia, ke PD-PD, ke PC-PC. Sebab ini harus diteruskan kepada anak-anak kita untuk seluruh bangsa. Saya dikasih berapa menit? Sampai besok pagi kalau gitu. Oke, yang terakhir. Pengalaman yang saya ceritakan di Palembang tadi. Ternyata anak-anakku itu usahanya jadi centeng-centeng. Anakku, ini bukan pekerjaan yang membanggakan. Bukan itu. Yang membanggakan adalah apa yang diceritakan Imelda di meja ini. Ini kamu bisa membangun suatu situasi di mana teman-temanmu PPM bisa berkarya dengan baik dan menghasilkan untuk kehidupannya. Kerjakan ini. Ini adalah contoh yang terbaik. Nanti saya pergi kemana saja dan saya minta juga Mas Berto nanti pergi kemana saja, ceritakan ini apa yang dikatakan oleh Melda hari ini. Ceritakan sampai teman-teman seluruhnya di tanah air kita ini. Inilah harusnya anak-anakku berbuat. Tentu saja kamu tidak akan bisa tergantung lagi kepada ayahandamu yang miskin, jelek, dan tua ini. Tapi kamu harus bekerja. Tapi suatu pekerjaan yang membuat kamu bangga. Dan inilah yang kamu kerjakan. Terima kasih, Melda. Lanjutkan. Terima kasih. Oh iya, belum. Merdeka! Merdeka! Siapa yang